untuk kali ini saya akan memberikan satu tips kecil tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan Google Chrome ini sebagai tool atau alat untuk melakukan SEO analisis ya. Jadi tool ini nantinya berguna untuk teman-teman yang bergerak di bidang SEO atau Search Engine Optimization, ataupun para pemilik blogger. Ketika kita mau cek blog kita sudah optimal atau belum, sudah lengkap atau belum secara SEO. Nah, tool kecil ini namanya adalah SEO Quick ya, SEO Quick. Tool ini bisa kita tambahkan sebagai extension di Google Chrome yang kita punya. Nah, bagaimana caranya memasang SEO Quick di Google? Simak berikut ini ya. Secara umum Google itu belum memiliki ekstensi ketika kita menginstal Google Chrome. Maka Google kita itu masih bersih, belum ada tambahan-tambahan kemampuan ataupun ekstensi yang ditambahkan. Untuk menambahkan ekstensi, terutama SEO Quick, kita bisa klik titik 3 yang ada di ujung Google Chrome ini tampilannya. Kemudian pilih More Tool, lalu kemudian klik Extension. Nah, di sini akan muncul ekstensi atau extension yang sudah kita tambahkan. Kebetulan saya sudah menambahkan 5 ekstensi di Chrome saya ini. Nah, saya akan tambahkan satu lagi, yaitu SEO Quick. Ya, bagaimana cara menambahkannya? Ada beberapa cara, tapi saat ini saya akan memberikan tips dengan menggunakan cara ini. Klik main menu, lalu kemudian di sini ada Open Chrome Web Store. Ya, kita akan mengambil SEO Quick dari web store-nya Chrome. Ya. Kita cari saja dengan cara langsung saja ketikkan di sini SEO Quick. Ya, lalu di enter. Maka akan ketemu ini extensions SEO Quick ya. Quick ini free, artinya kita tidak perlu membayar untuk menggunakannya ya. Seperti yang di sini di deskripsinya dituliskan, SEO Quick is a free plugin that provides you with the key SEO metrics along with other useful tools such as dan seterusnya. Ya, bahwa dia akan menampilkan metrik-metrik SEO. Ya, kita coba install. Klik saja SEO Quick, lalu kemudian tinggal kita klik Add to Chrome. Ya. Lalu kemudian di sini ada keterangan seperti ini, Add Extension. Oke, kita tunggu sebentar. Dan sekarang SEO Quick sudah terinstall di Chrome kita. Tandanya di bagian baris ini akan ada tulisan SQ. Ini ikonnya SEO Quick ya. Ya. Oke, kalau kita klik di sini, kalau kita mau tampilkan, maka ini harus kita pin dulu. Di sini ada tanda pin, dia akan tampil. Kalau ini pinnya dihilangkan, maka dia tersembunyi di belakang ya. Kita tampilkan biar kita sewaktu-waktu bisa klik settingnya. Oke, sampai di sini SEO Quick sudah terinstall. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Ya, ketika teman-teman semua mengetikkan sebuah alamat web, misalnya saya ketikkan begini, sebuah alamat web ya. Maka kemudian di bagian atas sini akan muncul metrik SEO-nya yang bisa teman-teman lihat ya. Misalnya
web yang namanya ini itu mempunyai indeks di Google Index 181, kemudian SEMrush backlinknya 1,4K, SEMrush subdomain backlinknya 1,4K, dan seterusnya. Ini tampilan yang bisa kita gunakan untuk membandingkan web kita atau blog kita dengan blog orang lain, untuk kemudian kita bisa memutuskan untuk bagaimana caranya lebih mengoptimalkan lagi. Ini pun bisa kita tampilkan dengan cara seperti ini. Jadi kalau kita tampilan ini kok sedikit sekali ya, kita mau melihat tampilan yang lain lagi. Teman-teman bisa klik ini, lalu kemudian di sini akan muncul lebih banyak. Icon SQ-nya tadi diklik, kemudian di sini akan muncul tampilan lebih banyak. Ya, ada Alexa Rank, Google Index, Blog Index, dan seterusnya. Ini lebih kelihatan. Backlinknya ada berapa, dan seterusnya. Kalau teman-teman masih juga belum puas dengan tampilan ini, datanya belum banyak, maka kita bisa klik. Di sini ada menu page info, diagnosis, internal, external, density, compare, URL. Masing-masing ini akan menampilkan informasi yang lebih lengkap tentang apa yang kita butuhkan. Misalnya sekarang kita klik page info, maka di sini akan muncul informasi tentang halaman web yang kita buka tadi, tentang page infonya, misalnya title-nya, meta description-nya, internal link, external link, dan seterusnya. Di sini ada seperti yang tadi. Lalu yang menariknya adalah di sini kita bisa melihat keyword density-nya, mulai dari yang hanya satu kata, di sini, kemudian dua kata, 3 kata, 4 kata. Ya, ini informasi tentang page-nya, halamannya. Lalu kemudian kita bisa klik lagi di bagian diagnosis. Ya, ini nanti akan ditampilkan diagnosis menurut SEO Quick, bagaimana sebuah halaman itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah SEO. Misalnya di sini yang pertama, URL-nya 12 karakter, ini sudah optimal. Kalau nanti hasilnya tidak optimal, maka dia akan menampilkan keterangan yang tidak optimal begitu. Dan dia akan memberikan tipsnya. Tipsnya bisa diakses di sebelah sini. Ini kata-katanya, ya. Lalu kemudian canonicalnya, oke. Kalau sudah oke, nanti akan ada centang warna hijau seperti ini, artinya pas lewat. Nah, di sini ada pas 18 error 1 warning 3. Nah, kita bisa melihat seberapa bagus sebuah web itu menurut kaidah-kaidah SEO. Ternyata di sini ada error 1. Errornya ada di mana? Kita melihat. Nah, di sini. Ternyata bermasalah di bagian AMP ya. Nah, ini akan ada tanda merah. Tipsnya bisa kita buka dan kita baca, lalu bisa kita tindak lanjut. Apalagi yang di sini ada warningnya 3. Warning itu dikasih warna biru seperti ini. Ada ada seperti ini, bahwa not bad, tidak jelek, tetapi dia akan menyarankan untuk menambahkan lebih banyak teks di dalam website. Nah, ini misalnya satu contoh ya, cuma 23,16%, masih jauh ya. Kemudian ada mikroformatnya, ada skema, seterusnya ya. Ini ada 3. Nah, dari sini kita bisa memperbaiki website kita atau blog kita supaya lebih bagus lagi menurut kaidah-kaidah SEO. Tadi page info sudah, diagnosis sudah, lalu kemudian internal. Nah, internal link ini link yang saling terkait atau tertaut di dalam website kita. Jadi internal di dalam. Di sini kita bisa melihat data-datanya, bahwa di sini ada URL yang ini itu dengan apa. Kita bisa klik yang ini ya. Ya, di sini. Ini angka-angkanya.
Kita bisa klik satu-satu ya. Teman-teman bisa bisa dicermati satu-satu bahwa di sini Mas Wahdi ini ada anchornya, ada linknya ada 2, ini ada 2 dan seterusnya ya. Kemudian kita bisa klik eksternal, tertaut di mana saja web atau blog yang teman-teman mau ini ya, lihat ya. Di sini ini ada Google Index-nya, kita bisa klik ini ya. Oke. Ini ada 8 ternyata. Oke, dan seterusnya. Lalu kemudian ada density. Density ini kerapatan keyword yang teman-teman punyai pada website yang diamati ya. Ini ada yang ternyata diulang sebanyak 12 kali, kerapatannya 2,36 dan seterusnya. Jadi ini kata-kata kunci atau keyword yang bisa kita pergunakan untuk mengevaluasi web kita sebenarnya sudah bagus atau belum gitu ya. Di sini ada 1 kata kunci, di sini ada kata kunci yang 2 kata, ada 3 kata dan seterusnya, lengkap dengan data-datanya ya. Kita bisa juga mengcompare atau membandingkan website kita dengan website yang lain. Ini kita bisa bandingkan. Lalu kita tinggal tuliskan di sini, lalu proses URL. Nah, seperti itu teman-teman, untuk bagaimana caranya kita bisa menganalisis website kita, website analisis, SEO analisis, apapun istilahnya, dengan cara mudah, hanya dengan menggunakan extension yang bisa kita tambahkan di Chrome, di Google Chrome ya. Dan semua itu gratis, kita tidak usah membayar. Bagi seorang yang sedang belajar atau sedang memulai menggunakan SEO di blognya, hal ini tentu sangat berguna. Data-data yang ditampilkan oleh SEO Quick ini amat sangat berguna. Kita bisa pergunakan untuk riset satu kata kunci, membantu riset kata kunci, ataupun mengevaluasi seberapa baik SEO atau seberapa jauh SEO yang sudah bisa kita lakukan, yang sudah kita lakukan. Itu saja mungkin tips kali ini, semoga berguna bagi teman-teman semua. Salam sehat.